Nasib Putri Chandrawati terancam dijerat 4 pasal. Lalu apa saja pasal tersebut? Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati kali ini terancam dijadikan sebagai tersangka baru. Nasibnya kini ditentukan oleh tim sus dari Bareskrim Polri. Diketahui sebelumnya bahwa penyidik Bareskrim Polri telah resmi menghentikan penyidikan dalam kasus dugaan pelecehan yang telah dilakukan mendiang Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Penghentian kasus ini disebabkan tidak ditemukannya tindak pidana dalam kasus ini. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, 2 perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, ujar Dirtipidum dalam konferensi pers Jumat tanggal 12 bulan 8 2022 malam. Mengenai tentang hal itu, kuasa hukum dari keluarga mendiang Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak pun akan bicara. Menurutnya, apabila terbukti telah melakukan laporan palsu, Verdi Sambo beserta Putri Chandrawati bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. VS dan PC bersama tim kuasa hukumnya melakukan kejahatan, yaitu membuat laporan palsu, tuding Kamarudin Simanjuntak. Tak hanya sampai di situ, mereka juga bisa dijerat dengan pasal dugaan telah menghalangi penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J, obstruction of justice, atau menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 221 JO pasal 223 KUHP, dan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh pasal 88 KUHP, terang Kamarudin. Bahkan keduanya juga diduga sudah menyebarkan kabar hoaks atau berita bohong terkait dengan dugaan pelecehan tersebut. Terancam dijerat 4 pasal. Berikut ini merupakan pasal yang bisa menjerat Verdi Sambo beserta sang istri Putri Chandrawati mengenai tentang laporan palsu soal pelecehan yang sudah mereka laporkan. 1. Pasal 317 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Pasal 318 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. 1. Dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. 1E. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barang siapa menolong orang itu melarikan dirinya daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai, kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian. 2E. Barang siapa yang sesudah terjadi kejahatan membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas-bekas kejahatan itu, yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau kepolisi, baik pun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. 4. Pasal 223 KUHP. Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Mengenai tentang ini, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto pun membenarkan hal ini. Ada kemungkinan istri Verdi Sambo bisa dijerat dengan pidana sebab telah membuat laporan palsu tentang soal dugaan pelecehan tersebut. Bahkan ia juga menjelaskan jika saat ini pihaknya telah menyerahkan nasib Putri Chandrawati terhadap tim sus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.